Halo, kembali lagi bersama gue Juni Saputra dari Bengkel Clipper. Jadi di video kali ini gue mau bikin tutorial cara pasang blade atau pisau pada mesin cordless. Jadi cara pemasangan blade atau pisau pada mesin cordless itu berbeda sama yang dipakai pada mesin corded khususnya. Jadi gimana sih caranya? Langsung aja gue mau bongkar blade-nya. Nah, sekarang mesinnya udah gue lepas, dan di sini hati-hati buat kalian. Kalau mesin cordless itu di sini ada dudukan atau namanya cam. Kalau kalian gak kunci sama levernya, nanti dia mental pasti. Terus kalaupun misalkan dia udah dikunci seperti ini pakai lever, terus dia masih mental, berarti yang longgar bagian ini nih, yang hitam, yang ada tulisannya keep blade oil nih, yang sini nih, yang hitam ini. Jadi dia udah longgar atau udah aus. Jadi kalau misalkan kalian udah kayak gini masih mental, berarti ininya yang longgar. Dan ini masih bagus. Dan di sini gue udah ngelepas blade-nya. Jadi gue mulai dari awal. Sekarang langsung aja pasang untuk blade yang kecilnya atau blade atasnya. Nah, ini caranya seperti ini. Tinggal masukin aja untuk blade yang atasnya. Terus baru kita tiban pakai blade yang bawahnya. Nah, seperti ini. Langsung kalian tahan juga, takutnya nanti mental. Yang penting dibaut dulu, tapi jangan terlalu kenceng, nanti biar kita tuh ngaturnya jauh lebih enak. Nah, setelah itu baru kita lihat untuk jarak antara yang blade atasnya sebelah kiri dan sebelah kanannya itu harus sama atau sejajar. Ingat, ini blade atas ini dia nggak boleh melebihi dari blade yang bawahnya jaraknya. Jadi harus ada jarak sedikit, misalkan 2 atau 1 mili, biar nanti kalian motong tuh nggak gigit di kepala. Nah, setelah misalkan seperti ini, kalau misalkan kalian bisa lihat di sini udah gua kasih jarak, terus tingginya antara blade yang sebelah kanan sama sebelah kiri tuh udah sejajar. Lalu kita kencengin sedikit demi sedikit. Nah, setelah kita kencengin, kalau misalkan kalian udah kencengin ternyata emang blade atasnya kadang-kadang suka miring, itu berarti bagian yang plat besi ini nih, plat besi ini berarti dia udah miring juga. Nah, terus bagian blade bawah dia harus siku-siku di sini, siku blade harus ketemu siku-siku pada plat besinya nih, jadi dia harus lurus ini. Oke, terus ini udah lurus, pokoknya lihat kanan kirinya. Dan dia tuh nggak harus, kalau blade pada mesin cordless itu dia nggak harus sudut yang sebelah sini, dia harus ketemu di sudut yang blade bawah ini. Dia nggak sama mesin cordless, itu beda. Nah, kalau misalkan mesin cordless itu dia getarannya karena tetap pasti dia berhentinya tuh nggak ke kanan dan ke kiri. Kalau mesin cordless itu misalkan kita udah atur nih posisi sudut yang blade atasnya, dia pas di sudut bagian samping pada bagian blade bawahnya di sini udah pas. Nah, kalau misalkan kita nyalain atau kita hidupin, pasti dia posisi blade-nya bakal berubah. Nah contohnya seperti ini. Tadi pas blade atasnya sebelum kita nyalain tuh posisinya di pas sudut sebelah kanan bagian ujung. Ternyata setelah kita nyalain tuh dia berhenti di bagian sini, kebalikannya. Nah, ini nggak masalah karena emang dia pakainya dudukan atau pakainya cam blade. Jadi dia sewaktu-waktu misalkan dinyalain terus diberhentiin atau dimatiin, pasti posisi pisaunya bakal berubah. Yang penting ingat buat kalian, kalau misalnya masang blade pada mesin cordless itu harus melihat tinggi atau jarak antara blade atas sama blade bawah, itu harus dikasih jarak. Dan pokoknya tingginya kanan dan kiri ini harus sama sejajarnya. Jadi nanti nggak ada istilah miring terus nanti tinggi sebelah dan segala macam. Pokoknya udah seperti ini. Terus kita lanjut nyalain lagi, coba dah. Pasti berhentinya beda lagi. Nah, ini dia berhentinya di tengah-tengah pada gerigi-gerigi yang bawah ini. Jadi dia nggak netap.
itu nggak masalah. Jadi buat teman-teman jangan jangan panik, karena emang mesin cordless itu berhentinya kadang-kadang emang kadang di sebelah kiri, kadang-kadang di sebelah kanan, dia karena pakainya dudukan atau pakainya cam-blade, beda sama dengan mesin yang corded gitu sih. Paling nih, contoh seperti ini, karena gue udah kasih jarak, ini tingginya segini. Terus ini gue kebetulan pakainya mesin yang 1919 ini, dia pakainya blade taper, jadi posisi blade-nya dia nggak bisa zero gap, dia pasti harus pasti masih ada jaraknya walaupun itu sedikit. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalkan gue pakainya mesin Magic Clip, itu bisa gue zero gapin atau blade atasnya jauh lebih maju lagi. Ya, ini blade-nya udah gue pasang, dan jadi ingat, pemasangan blade pada mesin cordless itu berbeda dengan mesin yang corded. Yang penting untuk mesin cordless, kalian harus perhatikan tinggi antara blade atasnya itu sebelah kanan dan sebelah kirinya tuh harus sejajar, beda dengan mesin yang corded. Kalau mesin corded itu bagian blade atasnya harus ketemu bagian ujung sebelah kanan, itu dia harus ketemunya di situ. Kalau mesin corded itu enggak, karena sewaktu-waktu misalkan kalian nyalain, terus setelah kalian matiin mesinnya juga posisi blade atasnya bakal berubah-ubah. Misalkan kadang-kadang berhenti di bagian tengah, kadang-kadang berhenti di bagian samping dan sebagainya. Jadi simpulannya, kalau masang blade cordless itu harus perhatikan jaraknya, terus juga posisi blade sebelah kanan dan sebelah kirinya harus lurus atau sejajar. Jangan lupa support kita terus, jadi gua tuh semakin semangat bikin konten-konten tutorial, terus juga konten-konten yang sekiranya edukasi buat kalian juga. Jadi mungkin video kalian cukup. Gue Joni Saputra dari Banger Clipper, your clipper solution.